perlu kita ketahui bahwa ziarah itu atau city tour itu tidak hanya sekedar city tour ya, tapi ada nilai-nilai tertentu yang mesti kita kaji dan mesti kita ambil ya. Kemudian juga bagaimana mengenai adab-adab tentang ziarah, insyaallah akan dibahas secara tuntas pada materi sesi kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Al Ustaz Kiai Haji Fathur Rahman MB Syari LC yang alhamdulillah telah hadir bersama kita pada kesempatan ini. Beliau adalah Kepala Bidang Imaroh DKM Pusdai Jawa Barat, juga menjadi salah satu pembimbing haji dan umroh di KBAHU Pusdai Jawa Barat. Kita ucapkan selamat datang Pak Kiai ya pada kesempatan berbahagia ini. Dipersilahkan untuk waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan materinya dengan gampang. Barangkali nanti Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan saja ya. Kita punya waktu sampai jam 9.30 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat? Dilanjut? Atau nami cekap baik sudah sampai di sini saja? Lanjut ya Bu. Lanjut Pak. Kita ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para orang tua kami, para bapak, para ibu, tamu-tamu Allah, saya kira bukan calon lagi, insya, karena pasti di hatinya sudah tersimpan dan mungkin sebagian dari jiwanya sudah berada di Makkah dan Madinah. Asa waktu teh lama banget, mungkin pikir begitu ya, bener nggak Bu Pak? Nunggu Ramadan, setelah Ramadan Syawal, pertengahan Dzulqa'dah berangkat, lama banget kayaknya. Enggak apa-apa, dijalani saja sebagai sebuah proses. Dan pada hari ini setelah beberapa waktu kita melewati pelatihan, maka hari ini pun kita masih melanjutkan bimbingan. Tujuannya adalah agar kita bisa menguasai ilmu tentang manasik haji dengan baik dan benar. Ya, dengan baik dan benar. Karena berbicara ilmu, kata Imam Ghazali, ada yang disebut dengan ilmul hal. Ilmul hal itu adalah ilmu yang harus kita kuasai karena berkaitan dengan amalan yang akan kita kerjakan atau pekerjaan ibadah tersebut di hadapan kita. Maka kata Imam Ghazali, kalau mau sholat harus tahu ilmunya sholat, kalau mau zakat harus tahu ilmunya zakat, kalau mau saum sebentar lagi ya harus tahu ilmunya saum, puasa. Begitupun ketika kita akan melaksanakan ibadah haji harus tahu ilmunya ibadah haji. Dan proses ini tidak lain adalah agar kita bisa memiliki ilmu yang cukup untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji. Para bapak, para ibu, di samping pelaksanaan ibadah haji dan umroh tadi sudah dijelasin dengan panjang lebar oleh Ustadz Dede, ada ritual lain yang biasa dilaksanakan dan dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Apa itu? Yaitu berziarah. Saya izin
Jalan-jalannya Pak Bu, boleh nggak? Jangan dong, jangan bilang boleh, nanti saya keluar nantinya. Jalan-jalan. Maksudnya biar bergerak lebih leluasa gitu ya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang panduan City Tour. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu sebagian di antara isi Al-Quran adalah berisi tentang kisah. Di dalam Al-Quran ada surat Yusuf yang kemudian di situ diceritakan tentang Nabi Yusuf, ada surat Ibrahim, ada surat Muhammad, ada surat Yunus, yang mana di situ dijelaskan di dalam Al-Quran kisah-kisah para nabi terdahulu dan juga umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah agar kita bisa mengambil ibrah. Dan saat kita melaksanakan ibadah haji, salah satu rangkaian yang kita lakukan, tentunya ini di luar daripada syarat rukun sahnya haji dan umroh, tidak. Tetapi ini untuk melengkapi perjalanan haji dan umroh kita, yaitu mengenal tempat-tempat di mana di situ adalah Rasulullah sebagai sosok yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana haji yang benar dengan sabdanya, khudhu anni manasikakum. Kita napak tilas, kita datangi, kemudian kita belajar, kita mengambil ibrah dari perjalanan kita datang ke tempat-tempat tersebut. Jadi intinya kita pengen mendekatkan diri kita kepada Rasulullah lebih dekat lagi. Ya, Bapak Ibu, ketika mudik, kadang-kadang kita mendatangi tempat-tempat yang dulu pernah kita lewati. Saya kemarin pulang, kemudian ketika saya melewati sekolahan saya waktu SD dulu, saya bilang kepada anak-anak, "Nak, nih sekolah SD Buya nih di sini dulu. Dulu di sini sekolah SD-nya. Melewati lagi tempat sekolah Tsanawiyah. Nih dulu bundamu sekolahnya di sini." Gitu. Akhirnya kemudian mulailah sedikit banyaknya bercerita. Zaman dulu, kalau ceritanya lama lagi nanti nih. Akhirnya enggak ke anu nih. Intinya adalah seperti itu. Ini gambaran kecil saja. Ya, kadang-kadang kita pun nggak penting-penting amat gitu. Tapi kadang-kadang perlu juga untuk diceritakan. Nah, tentunya ketika itu bersambung dengan sang baginda Nabi besar Muhammad SAW, pastinya karena Nabi Muhammad sosok yang paling mulia, pasti tempat tersebut menjadi mulia. Maka sangat layak untuk kita datangi. Baik. City Tour Mekah dan Madinah adalah wisata religi, mengunjungi tempat-tempat bersejarah Islam di sekitar kota suci Mekah dan Madinah serta kota lain seperti Jeddah dan Taif untuk memperdalam wawasan sejarah, meneladani perjuangan Nabi SAW, memperkuat iman dan menyegarkan pikiran. Menyegarkan pikiran. Namanya jalan-jalan ya Bu, Pak, namanya jalan-jalan ya. Di luar ibadah ini seperti tawaf, sa'i dan wukuf, tentunya bukan bagian daripada sah atau tidaknya haji dan umroh, nggak ada ya, tidak ada kaitannya sama sekali. Di luar ini ya, biasa difasilitasi oleh agen perjalanan haji atau umroh. Nah tadi sudah jelasin oleh Ustaz Dede, ya biasanya kalau di Mekah itu ya kita-kita gitu. Yuk urunan yuk, kita mau kemana? Ke Taif. Berapa ke Taif? Misalkan 1.000 real misalkan. Misal. Ayo kumpul 1.000 real berangkat ke Taif. Nanti di sana ada apa gitu. Aduh, mumpung sudah sampai di Saudi nih, kayaknya Jeddah enak deh. Yuk ngumpulin duit, kita berangkat ke Jeddah. Ayo gitu. Nanti yang KBIH-nya nyari bis. Setelah itu kumpul berangkat gitu. Itulah wisata religi itu. Lanjut. Nah, tujuannya ini, satu, memperkuat keimanan. Dengan kita hadir di sana, misal kita datang ke Gua Hiro, maka teringatlah apa
apa yang pernah terjadi terhadap sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gua Hira yang berada di Jabal Nur, disitulah tempat Rasulullah berkhalwat, yatahannats, beribadah, sampai kemudian turunnya firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana itu? Di Gua Hira. Nanti ada gambar-gambarnya sedikit. Tujuannya adalah apa? Memperkuat keimanan. Dengan kita menyaksikan jejak-jejak sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, maka kita langsung, oh Masya Allah, luar biasanya Rasulullah. Di tempat yang begitu sempit, di atas gunung, di malam hari, di sana nggak ada senter zaman itu, kemudian tidak ada listrik, ya. Rasulullah berjalan, kemudian naik. Pastinya fasilitas pada saat itu tidak seperti sekarang. Sekarang saja belum ada lift, belum ada eskalator untuk sampai ke tempat itu. Pasti capek naiknya. Bagaimana dengan zaman itu? Dan Rasulullah di situ beribadah sampai kemudian turunlah firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan kita hadir langsung di sana, ya Allah, subhanallah, di sinilah tempat Rasulullah menerima wahyu tersebut. Meneladani akhlak mulia Rasulullah. Tentu dengan kita hadir di sana juga meneladani akhlak Rasulullah. Oh, Rasulullah di sini ngapain? Beribadah. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, kita harus menjadi ahli ibadah kalau pengen diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Singkat-singkat saja karena panjang dan waktunya terbatas. Menjadikan panduan hidup, sejarah memberikan gambaran jelas tentang bagaimana menjalani hidup sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, serta melihat konsekuensi dari perbuatan manusia. Ya, dengan kita mempelajari sejarah, kalau kita dapatkan kebaikan, maka saat itu sebagai pegangan hidup kita untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tetapi bila mana kita melewati wilayah atau melewati daerah yang mana di situ adalah daerah yang tidak baik, misalkan Wadi Muhassar adalah satu tempat di mana Allah menghancurkan tentara Abraha di situ. Dan di tempat itu kita disunahkan ketika melewatinya harus berjalan cepat. Maka kemudian terbayanglah dalam pikiran kita, oh Allah Maha Kuasa, tentara yang begitu hebat dan begitu kuat pada zaman itu yang akan menghancurkan Ka'bah, hancur, ya, hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan melalui tentaranya yang kecil saja, yaitu burung ababil. Akhirnya kita berpikir, oh iya, manusia sehebat apapun, sekuat apapun, di hadapan Allah adalah makhluk yang lemah, tidak punya kekuatan apapun, tidak punya kemampuan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita merasa kecil, merasa hina. Maka sebagai hamba Allah yang merasa kecil, merasa hina, dan Allah Maha Besar, tentu kita harus menunjukkan rasa butuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menambah wawasan sejarah Islam, menambah pengetahuan geografi Islam, tentunya wisata religi, yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang menambah nilai spiritual, bukan sekedar hiburan biasa. Kalau kita di Indonesia hiburannya misalkan ke Kamojang, ke Pangandaran, kan pure itu mah jalan-jalan. Nah, tapi kalau di sana di samping kita, oh ini toh gua Gua Thur, oh ini toh Gua Hira, oh ini toh Hudaybiyah, oh ini toh Ji'rana, oh ini toh Tan'im. Bukan hanya sekedar tahu tempat kemudian belajar sejarah, tetapi juga mendekatkan kita dengan sosok yang pernah melewati wilayah tersebut dalam perjalanan hidupnya, itu Rasulullah dan para sahabatnya. Lanjut, nah ini beberapa dalilnya. Landasan hukum satu, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Di antaranya itu, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ya, saya kira kalau saya baca satu persatu nanti banyak masalah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim ila akhiril ayah. Terus juga qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi. Nah, ini ayat yang memerintahkan kita untuk apa? Suruh jalan-jalan. Qul siru fil ardi
Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kita belajar dari umat terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang persekutuan Allah dan akhirnya dihancurkan. Sekuat apapun, sehebat apapun, akhirnya dihancurkan oleh Allah, yang menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha besar dan maha gagah dan maha kuat. Kemudian ini juga salah satu di antara dalilnya. Lanjut. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak, dan seterusnya ila akhir ayat. Haddatsana. Kemudian ini kalau tadi ayat-ayat yang berisi tentang perintah kita untuk belajar dari umat-umat terdahulu, yaitu dengan cara kita melihat tempat-tempat tersebut agar kita bisa mengambil ibrah. Dan kalau ini adalah hadis yang berisi tentang dalil kesunahan berziarah kubur. Rasulullah pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu kata Rasulullah, saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang sok berziarahlah. Fa innaha tudzakirukum maut. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Ya, kita ini hidup tidak lain tujuannya hanya satu, menunggu. Menunggu apa? Kita hidup itu cuma satu tujuannya ya Pak Bu. Satu, menunggu apa? Enggak usah, jangan dilanjutin. Pokoknya kita pengen usia panjang deh Pak Bu ya. Tapi intinya begitu. Ya, entah siapa dulu. Kalau saya mah sebagai orang yang muda dan takdim kepada yang sepuh, manggalah, manggawelah. Gitu ya. Fa innaha tudzakirukumul maut. Setidaknya ada dua tempat yang sangat utama yang layak kita ziarahi di Mekah dan Madinah. Yang pertama di Mekah ada yang namanya kuburan Ma'la, atau yang biasa disebut dengan Jannatul Ma'la atau Jannatul Mu'alla. Ini adalah salah satu kuburan yang sangat tua. Karena ada bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, ini sudah ada kuburan ini Pak. Artinya sudah ribuan tahun. Kakek-kakek Rasulullah juga dikuburkan di situ. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua di Madinah, yaitu disebut dengan Jannatul Baqi. Ya. Belum muncul? Gitu ya. Baik. Beberapa tempat yang layak kita ziarahi ketika berada di Mekah. Ini saya loncat aja. Sebenarnya di situ ada apa namanya tujuan ziarah, adabnya ziarah juga bagaimana. Tapi kita langsung saja. Salah satu di antara tempat yang layak kita untuk ziarahi adalah yang pertama Gua Hira. Gua Hira ini adalah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ada berziarah. Niatkan karena Allah. Ya, kalau berziarah niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua berpakaian sopan. Kita bukan mau ke Pangandaran yang kemudian barangkali pakaiannya seperti itu. Tapi kita mau ziarah kemana? Tempat di mana di situ Rasulullah menerima wahyu pertama, Gua Hira. Kira-kira pantasnya bagaimana pakaiannya? Harus berpakaian pantas, berwudu. Hendaknya dalam keadaan berwudu. Ya, karena jika Allah berikan kesempatan kita bisa sholat di tempat di mana Rasulullah beribadah, itu sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian berdoa dengan khusyuk, ya, berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala saat berziarah, beristighfar dan seterusnya. Jangan duduki makam, jangan injak-injak makam. Kemudian jangan berlebihan, ya. Meneteskan air mata itu boleh, karena Rasulullah pun ketika ditinggal oleh putranya juga pernah meneteskan air mata. Tapi tidak boleh niyahah. Apa itu berteriak? Yaitu yang enggak boleh. Kalau meneteskan air mata kata Rasulullah, fa innal quluba tahzan. Hati itu bisa sedih. Wal uyunu tadma. Dan hati itu bisa meneteskan air mata. Jadi wajar kalau seorang ketika sedih, menangis, meneteskan air mata. Yang enggak boleh itu berlebihan sampai seakan-akan menunjukkan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Jangan berlebihan, merenung dan belajar. Kemudian merenunglah, pahami sejarah dan jadikanlah motivasi untuk menjadi amal baik. Ada berziarah
Niat yang benar hanya karena Allah, jaga kesucian, berpakaian sopan dan jaga kebersihan tempat, hormati tempat, jangan coret-coret. Kadang-kadang jamaah haji Indonesia agak kadang-kadang jamaah haji Indonesia agak begitu gitu ya. Di mana aja namanya apa yang disebutkan gitu. Misalkan Haryono, tulis di mana-mana. Ziarah ke Gua Hiro ada nama Haryono. Nanti di Gua Tur ada nama. Ya, tidak boleh. Harus menjaga tempat tersebut agar tetap bersih. Hormati tempat, jangan berlebihan dari ritual yang pada syirik. Fahami sejarah. Lanjut. Ini saya belum sempat terjemahkan, Pak. Tapi intinya adalah bahwa saya bacakan sedikit. Wa min i'dhamihi sallallahu alaihi wasallam wa ikbarihi i'dhamu jami'i asyaihi. Jadi salah satu di antara tanda kita mengagungkan Rasulullah adalah mengagungkan tempat-tempat di mana di situ bersentuhan dengan Rasulullah. Wa ikramu jami'i masyahidhi wa amkinatihi wa ma'ahidihi wa ma lamisahu sallallahu alaihi wasallam biyadi aw arafa bihi. Jadi salah satu di antara tanda kita muliakan Rasulullah adalah dengan kita menghormati tempat yang bersentuhan dengan Rasulullah, mengagungkannya, memuliakannya, kemudian belajar dari hal tersebut. Gitu ya. Itu bagian daripada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu salah satu di antara hal yang beliau lakukan kalau mengingat istrinya Siti Khadijah. Itu biasanya beliau mendatangi sahabat-sahabat istrinya, ya. Kemudian sambil membawa makanan. Kalau ingat istrinya Sayyidah Khadijah, beliau memerintahkan kepada putrinya Sayyidah Fatimah bikin makanan, kemudian beliau datangi itu, ya, sahabat-sahabat istrinya untuk mengingat sebagai tanda cinta beliau kepada istrinya, yaitu menyambung silaturahim dengan para sahabat istrinya. Nah, di sini terakhir hunaka amakinu syarifatun fi Makkah al-Mukarramah. Di sana ada tempat-tempat mulia di Makkah al-Mukarramah wa ma haulaha, dan di sekitar Makkah al-Mukarramah. Nanti kita satu-satu. Nah, yang pertama tentunya tempat yang akan kita ziarahi utamanya ketika di Mekah adalah Masjidil Haram. Silakan nanti dibaca, luasnya 357 meter. Ini beberapa tahun yang lalu. Sekarang terus perluasan. Kalau kemarin-kemarin itu bisa menampung 2 juta jamaah, di mana ada kata 2 juta. Nah, ini bisa menampung hingga lebih dari 2 juta jamaah. Sekarang ditargetkan dalam satu waktu bisa berkumpul 3 juta jamaah. Gak bisa dibayangin, Pak, luasnya seluas apa ya. Nah, tapi nggak usah takut. Aduh, nanti saya bagaimana ya? Takut nyasar, masuk di mana, keluar pintu mana? Gampang sudah. Langsung minta tolong kepada Allah agar jangan sampai disasarkan. Gitu ya. Ibadah lokasi ini merupakan tempat utama pelaksanakan ritual haji, salah satu rukun Islam yang wajib bagi umat Islam yang mampu. Lanjut. Yaitu ya. Keutamaan Masjidil Haram. Ini singkat-singkat saja. Keutamaan utama Masjidil Haram adalah pahala ibadah yang dilipat gandakan secara luar biasa, terutama sholat yang bernilai 100.000 kali lipat dibanding masjid lain. Bapak sholat 1 rakaat di Masjidil Haram maka sama dengan sholat 100.000 di Pusdai. Pertanyaannya, Pak, berapa lama 100.000 rakaat itu bisa Bapak lakukan di Pusdai? Ya. Jadi 100.000 sekali Bapak sholat 1 rakaat sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali lipat di Masjid Pusdai. Tak gitu aja gampangnya. Artinya maksimalkan, ya, momentum ketika berada di Masjidil Haram untuk beribadah. Pertanyaannya adalah apakah hanya sholat? Nanti di bawah ada. Menjadikannya tempat paling utama di muka bumi untuk beribadah, pusat kiblat umat Islam, tempat suci yang aman, serta lokasi Ka'bah yang merupakan rumah Allah pertama. Rasulullah bersabda an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi. Rasulullah bersabda, salat di masjidku, maksudnya Masjid Madinah, afdalu, lebih utama, min alfi salatin fi ma siwa, lebih utama daripada 1000 salat 1000 rakaat di masjid lainnya. Kalau di Masjid Madinah kita salat 1 rakaat
lebih utama daripada 1000 rakaat di Masjid Pusdai. Kalau Masjidil Haram 1 rakaat lebih utama daripada 100.000 salat di Masjid Pusdai. Wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Sedangkan salat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 salat di masjid lainnya. Pertanyaannya, keutamaan 100.000 kali lipat itu apakah hanya salat? Satu salat wajib, ini saya baca lagi, satu salat wajib maupun sunnah di Masjidil Haram setara 100.000 kali salat di masjid lain. Menurut hadis Jabir yang tadi kita sebutkan. Ibadah lainnya selain daripada salat, ulama seperti Imam Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa pahala 100.000 kali lipat tidak terbatas amalan salat saja, tetapi berlaku untuk amal soleh yang lainnya selain daripada salat. Apa misalkan? Sedekah. Apa misalkan? Zikir. Baca Quran. Amal soleh yang lain apa lagi? Ya, tawaf. Apa lagi? Pokoknya amal soleh lain selain daripada salat, menurut Imam Hasan Al-Basri, keutamaan yang tadi diberikan kepada salat di Masjidil Haram juga berlaku. Seluruh amal soleh seperti puasa sehari sama dengan 100.000 hari, atau sedekah 1 real sama dengan 100.000 real. Juga dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Masya Allah. 1 real sama dengan 100.000. Maksudnya pahalanya, bukan berarti kemudian nih 100.000. Bukan, pahalanya di hadapan Allah. Ya, baik. Pertanyaannya, apakah keutamaan ini hanya berlaku di Masjidil Haram saja? Jawabannya, luasnya tanah haram keutamaan ini tidak hanya terbatas di bangunan Masjidil Haram saja, tetapi mencakup seluruh area tanah haram Mekah selama masih dalam batas tanah haram Mekah. Jadi Pak Bu, mungkin kondisi Bapak dan Ibu terkadang yang namanya perjalanan panjang, ya, naik pesawat aja 9 jam, pasti ada kelelahan. Datang ke sana kita langsung melaksanakan ibadah umroh. Tadi sudah dijelaskan sampai tahallul, ya. Kemudian pulang ke hotel. Ketika sampai hotel, Pak, Bu harus tahu bahwa tujuan utama kita datang ke Mekah adalah untuk haji. Maka harus pinter-pinter menjaga kondisi untuk tujuan utama kita. Apa itu? Haji. Memang sholat di Masjidil Haram 100.000, sedekah di Masjidil Haram 100.000, ya. Datang ke Masjidil Haram penuh dengan keutamaan. Tetapi bila mana kondisi kita kelelahan, capek, harus bisa mengukur diri. Jangan sampai kemudian mumpung di Mekah bolak-balik Masjidil Haram bagus. Tetapi ingat, tujuan utama kita ke Mekah adalah untuk haji. Jangan sampai karena kita forsir tenaga kita untuk umroh dan ke Masjidil Haram, sampai kemudian kita ngedrop pas waktunya haji kita kelelahan. Ya Pak, Bu, setuju apa setuju? Nah gitu. Toh juga kalau kita ngambil pendapat ini, Bapak Ibu sholat di masjid hotel itu nilainya sama 100.000. Kan nggak tahu 100.000 emas sama batu beda apa nggak gitu. Nah itu, tapi kan sama-sama 100.000. Gitu ya. Oke. Jadi harus menjaga kondisi. Karena misalkan kita di Misfalah jalan ke sana butuh tenaga. Kalau bolak-balik mungkin menghabiskan memporsir tenaga kita. Nah, sholat di masjid terdekat pun kita sudah dapat pahala 100.000. Ya Pak, ini bisa diambil, dan ini pendapat ini bisa kita ambil karena yang mengatakan Al-Imam Hasan Al-Basri, dan itu Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya ulama tabi'in. Lanjut, ini mengenal bagian-bagian Ka'bah. Sudah hafal ini?
Sudah hafal kah ini? Ini perhatikan apa ini? Hajar, tuh ada garisnya tuh, set Hajar Aswad, batu berwarna hitam di sebelah timur Ka'bah, diyakini turun dari surga. Memang itu yang kita yakini. Di sini kalau dulu ada garis hijau, tapi sekarang sudah tidak ada. Tetapi di seberangnya ini, jadi kalau misalkan ini Hajar Aswad, begini nanti ada lampu hijau. Nah Pak, Bu, jangan melewati lampu hijau itu kecuali ibu sudah niat, bapak sudah niat tawaf. Aduh, bahasa Arabnya apa? Gampang, saya niat tawaf ya Allah. Gitu aja lah. Saya niat tawaf 7 putaran lillahi ta'ala. Beres sudah. Di bagian Ka'bah ini, gambar ini ada satu nih Hajar Aswad. Geser sedikit sampai ke pintu Ka'bah, ada yang namanya multazam. Multazam ini adalah bagian dinding Ka'bah di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, yang mana Rasulullah mengatakan ini adalah tempat yang sangat mustajab. Saya alhamdulillah pernah di sini tahun 2002, saya pernah di bawah sini, kemudian di bawah Ka'bah pernah. Tahun 2010 alhamdulillah juga sampai di sini. Ya. Multazam. Geser lagi ada pintu Ka'bah. Pintu Ka'bahnya tinggi, Pak. Gitu ya. Kalau untuk orang kita mah saya nyampe enggak ya? Ya tinggilah. Baik, kemudian geser sedikit ada namanya Maqam Ibrahim. Oh iya, pintu emas, pintu Ka'bah ini dilapisi emas, beratnya 300 kg. Dibuat tahun 1979. Wih, 300 kg emas. Siapakah di antara kita yang punya 3 kintal emas? Dan sekarang harga emas naik terus. Dan ternyata di sini buat pintu, Pak. Ya Bu. Geser sedikit ada namanya Maqam Ibrahim, yaitu batu pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Maqam Ibrahim. Di belakang Maqam Ibrahim kalau kita sudah selesai tawaf, disunnahkan untuk sholat di sini. Tapi Pak, kalau sholatnya di belakang Maqam Ibrahim banget, itu tempat tawaf, ketabrak Pak. Jadi bagaimana? Kata para ulama, boleh bergeser sampai ke dekat tembok, nggak apa-apa. Dan itu masih mendapatkan kesunahan sholat di Maqam Ibrahim setelah selesai tawaf. Terus muter, nah ada tembok. Tembok ini namanya Hijir Ismail. Hijir itu kamar, Ismail itu Nabi Ismail. Jadi kamarnya Nabi Ismail. Dulu Pak, ini bagian daripada Ka'bah. Dan Ka'bah itu beberapa kali melewati renovasi. Sampai renovasi terakhir ketika Rasulullah berusia 35 tahun terjadi banjir bandang. Ya, akhirnya sampai Ka'bah hancur begitu. Kemudian para pemimpin Quraisy berinisiatif untuk membangun Ka'bah, tapi dengan syarat bahwa harta yang dipakai untuk membelanjakan bahan-bahan yang nantinya dibangun Ka'bah harus betul-betul harta yang sangat halal. Akhirnya di dekat sini disiapkanlah satu gentong, yang kemudian gentong ini menjadi tempat di mana masyarakat Quraisy yang ingin menyumbang untuk pembangunan Ka'bah dengan syarat tadi harta yang betul-betul halal itu kemudian diletakkan. Akhirnya setelah sekian lama, kemudian kata pemimpinnya, ya sudah, anggap saja cukup, yuk kita bangun. Ternyata Pak, ketika dibangun, harta yang tadi nggak cukup. Akhirnya cukup hanya untuk yang persegi 4 ini aja. Sedangkan Ka'bah zaman Nabi Ibrahim itu panjang Pak. Sebelum hancur itu panjang. Ini termasuk bagian dari Ka'bah. Maka karena ini bagian daripada Ka'bah, Bapak kalau misalkan tawaf dari sini jalan Bismillah Allahu Akbar sini, kemudian masuk ke sini, enggak sah. Kenapa? Karena ini bagian daripada Ka'bah.
Nah, hartanya nggak cukup, biayanya nggak cukup, maka dibangunkan Ka'bah yang sekarang ini. Kemudian untuk yang sisanya dibikinkanlah tembok yang seperti ini. Ya. Jadi muter Bapak tawaf dari sini, kemudian sini, ini Hijr Ismail. Ingat, jangan satu, nggak boleh masuk sini. Yang kedua, karena ini bagian daripada Ka'bah, jangan memasukkan tangan ke atasnya. Karena syarat tawaf itu sahnya adalah seluruh anggota tubuh kita harus di luar dari Ka'bah. Ingat, itu syarat sah itu. Kalau pas kita tawaf kemudian kita begini gitu di atas Hijr Ismail, berarti salah satu bagian tubuh kita ada yang masuk ke dalam bagian Ka'bah. Karena Hijr Ismail itu bagian Ka'bah, maka putaran itu tidak sah. Nah gitu. Nah di sini ini ada tembok-tembok kecil ini, ada namanya syadarwan. Syadarwan itu tembok yang kayak begini tuh, menjorok sedikit. Itu juga hati-hati ketika tawaf, jangan kemudian kaki kita naik ke sini. Ya, syadarwan kayak gitulah, pokoknya ada tembok yang nempel begitu tapi agak menjorok keluar. Ketika tawaf juga hati-hati, jangan sampai bagian tubuh kita masuk ke situ, karena itu bagian tubuh kita masuk ke dalam Ka'bah, berarti tidak sah putaran itu. Baik, ini disebut dengan rukun Hajar Aswad. Rukun itu pojok. Puter, nah kemudian ini pojok Hajar Aswad ya. Kemudian pojok kedua ketika kita tawaf namanya pojok Iraqi. Kenapa disebut dengan rukun Iraqi? Karena ini arahnya kalau ditarik itu ke negara Irak. Artinya arahnya Irak ke situlah gitu. Baik, terus putar, nanti ketemu dengan pojok yang kedua, yang berikutnya disebut dengan rukun Syami. Kenapa disebut dengan rukun Syami? Karena pojok ini arahnya ke arah Syam. Syam itu Syria sekarang. Baik, ada yang kelewat ya. Di sini ada mizab. Mizab itu talang. Alhamdulillah saya 2002 pernah di bawah talang itu, kemudian menempelkan seutuh-utuhnya badan saya, menempel plak gitu di Ka'bah dan di bawah talang emas. Waktu itu 2002 saya jadi petugas haji musiman itu, mahasiswa yang diperbantukan oleh kedutaan Indonesia untuk membantu jamaah haji. Saya 2002 jadi petugas itu, Bob. Alhamdulillah. Hilang lagi. Nah, setelah rukun Iraqi muter lagi, nanti rukun atau pojok yang keempat disebut dengan rukun Yamani. Ya, rukun Yamani ini adalah rukun terakhir. Jadi ada berapa pojok, Pak? 4. 1 pojok Hajar Aswad, 2 pojok Irak, 3 pojok Syam, 4 pojok Yamani. Pojok dalam bahasa Arabnya rukun. Rukun, makanya itu sebenarnya pojok. Rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Untuk doanya nanti tanya sama Ustaz Dede aja. Nanti ketika muter, ketika dari mulai rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, apa yang dibaca? Nah itu. Kalau lupa lagi, ambil doa yang biasa Bapak Ibu baca. Doa yang paling mudah dan itu disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Tapi kan nanti ada pembimbing. Ya, nanti pembimbing lah. Nah, terus akan membimbing doa kita. Tapi bila mana misalkan lupa, nggak usah khawatir dan tidak usah kecil hati. Saya pun kalau nggak diulang-ulang, kalau nggak pas jadi petugas haji, ya lupa lagi. Karena hafalannya pas mau berangkat haji aja. Giliran sudah selesai haji ya udah aja gitu. Gitu ya Pak Bu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, aduh gimana saya di sana doanya belum hafal, mana bingung lagi bacanya susah. Nggak usah susah-susah. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ya, apa yang ada dalam hati kita, sok kreteknya apa, yang penting kebaikan. Intinya kan husnul khotimah, intinya kan bahagia dunia akhirat, intinya kan anak cucu semuanya panjang umur, murah rizki, rukun, soleh-solehah, kan gitu ya, intinya kan itu. Bila mana, tapi kalau doa ini sudah hafal, bagus.
Baik ya. Rukun Syami kemudian rukun Yamani. Jadi ini adalah bagian-bagian Ka'bah. Ini namanya kiswah. Ya, ini kiswah itu penutupnya. Setiap tanggal 9 Zulhijjah kiswah ini diganti. Kenapa tanggal 9? Karena tanggal 9 Zulhijjah adalah saat dimana Ka'bah paling sepi. Kenapa? Karena jamaah semuanya ke wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, makanya sepi. Nah, pas jamaah sepi lah kemudian diganti kiswahnya. Lanjut. Ini Gua Hiro, silakan dibaca-baca ya. Saya pengen ngambil aja. Ukuran Gua Hiro sangat kecil, Pak. Panjangnya sekitar 4 meter dan lebar 1,5 meter. Cukup untuk beberapa orang saja. Akses jalannya menanjak. Yang dengkulnya masih kuat boleh naik. Yang sudah rupanya aduh gimana ini, di bawah saja. Tapi ya Rasulullah, pengen nyampe ke situ, catatlah aku termasuk yang hadir di Gua Hiro. Nyampe dah. Nah gitu ya. Ini tempatnya sekitar 6 kilo dari Masjidil Haram ya. Jalannya menanjak dan cukup curam, membutuhkan fisik yang kuat untuk mencapainya. Saya kalau mau jadi petugas haji biasa dari mulai sekarang sudah latihan jalan, Pak. 2-3 kilo hampir tiap pagi, minimal 2 hari sekali lah. Bapak sudah latih itu, Bu? Alhamdulillah. Ini tandanya sudah persiapan secara fisiknya sudah kuat ini. Bagus lah. Yang petugas haji pun sekarang sedang pelatihan haji dan masuk barak. Dan pelatihannya semi militer. Karena jangan sampai kemudian jamaahnya kuat, petugasnya halah ternyata petugasnya kehabisan oli misalkan. Aduh. Ya. Baik. Ini Gua Hiro ya, Pak, Bu. Disinilah, nah di tempat yang sempit inilah, Pak, Bu, Rasulullah beribadah dan kemudian Rasulullah mendapatkan atau menerima wahyu pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat hanya di sampai situ saja. Baik, lanjut. Setelah makna sejarah wahyu pertama, tempat menyendiri ya. Dalam hadis itu bahasanya adalah yatahannath. Yatahannath itu adalah beribadah sendiri di tempat yang sunyi. Memang terkadang kita butuh, Pak, cari tempat yang sunyi sendiri kemudian merenung, bertafakur. Dan itu amal soleh yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi perlu, Pak. Simbol Islam, aktivitas di Gua Hiro meskipun kecil, pengunjung biasanya berdoa, membaca Quran dan mengambil foto di dalam atau di sekitar gua. Terdapat lorong sempit yang harus dilewati untuk masuk, menambahkan kesan spiritualitas perjalanan. Jadi kalau ke sana itu terlihat ada dramanya gitu loh. Sempit begitu kan, merunduk begitu kan. Lanjut. Sekarang Gua Thur. Kalau tadi Gua Hiro adalah gua di mana Rasulullah menerima wahyu, yang selanjutnya adalah Gua Thur. Gua Thur ini adalah gua di mana Rasulullah SAW bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy ketika akan hijrah ke Madinah. Nih, adalah gunung bersejarah di selatan Mekah, Arab Saudi, terkenal karena adanya Gua Thur. Di dalamnya tempat Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi selama 3 hari dari kejaran kaum Quraisy saat peristiwa hijrah ke Madinah, menjadi simbol keimanan, ketakwaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 1400 meter. Aduh, tinggi ya. Kalau ininya nggak kuat mah ya. Baik, dan menjadi tujuan ziarah penting bagi peziarah umrah dan haji. Jarak dari kota Mekah sekitar 7 sampai 10 kilo. Tergantung posisi kita di mana di kota Mekahnya. Lanjut. Sejarah dan peristiwa pentingnya, Rasulullah bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy, kemudian pertolongan Allah. Kemudian ini diceritakan oleh Allah bagaimana peristiwa ketika Rasulullah berada di Gua Thur. Ini illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladziina kafaru ila akhir ayat. Nanti bisa dibaca sendiri. Baik, keistimewaan Gua Thur, ukuran gua ini cukup kecil dengan tinggi sekitar 1,5 meter saja. Dan di atasnya itu, Pak, ada lubang.
Pada peristiwa Rasulullah beserta sahabat Abu Bakar berada di tempat tersebut bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy, disebutkan bahwa orang kafir Quraisy itu sudah berada di atasnya. Sahabat Abu Bakar mengatakan begini, andai mereka itu menundukkan pandangannya melihat ke sendal mereka melalui lubang itu, maka niscaya akan kelihatan yang ada di dalamnya. Jadi akan ketemulah Rasulullah beserta sahabat Abu Bakar di Gua Thur. Tapi atas izin Allah, maka pandangan mereka dikaburkan. Ya. Akses memiliki 2 pintu masuk, timur dan barat, dengan pintu timur yang lebih sering digunakan. Spiritualnya bagaimana kunjungannya? Meskipun dapat didaki dalam waktu 1,5 jam. Luar biasa ini kalau bisa 1,5 jam selesai nyampe ke sana ini. Pendakian disarankan pada pagi hari karena terik matahari yang kuat. Jadi ba'da subuh langsung berangkat ke sana. Kalau mau ke sana. Karena apa? Agar suasananya lebih syahdu. Pagi hari masih adem gitu kan? Gitu ya. Pemerintah Arab Saudi tidak menganjurkan pendakian hingga puncak karena alasan keamanan, namun jamaah dapat memandangnya dari bawah. Ya, kalau memandang doang mah nggak asik ya. Lanjutlah. Padang Arafah, singkat-singkat saja. Padang Arafah adalah padang luas dekat Mekah, Arab Saudi. Jarak dari kota Mekah sekitar 20 sampai 21 km. Kenapa disebut dengan Arafah? Satu, karena pengenalan diri. Kenapa disebut dengan Arafah? Karena tempat malaikat Jibril mengajarkan manasik haji kepada Nabi Ibrahim. Kenapa disebut dengan Arafah? Juga karena mengenal atau mengetahui atau mengakui. Maka di Arafah inilah kita akan bertawajuh kepada Allah, bersimpuh di hadapannya, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Disebutkan dalam hadis bahwa tidak ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak mengampuni dosa hamba-hambanya melebihi daripada waktu Arafah. Dan Allah sangat memudahkan sekali untuk mengampuni dosa hambanya ketika waktu Arafah. Maka maksimalkan untuk memperbanyak beribadah, berzikir, beristighfar, terutama membaca Sayyidul Istighfar. Lokasi, deskripsi lokasinya dataran luas di timur Mekah, Arab Saudi. Puncak haji, karena ini adalah puncak haji dan rukun utama haji. Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah, haji itu yang Arafah. Kalau ketemu Arafah, selagi masih dapat Arafah, andai misalkan ada hal lain yang tidak didapatkan, maka bisa ditoleransi, dalam artian bisa sah hajinya, tapi harus bayar dam. Tapi kalau sudah tidak dapat Arafah, wah selesai sudah, pulang aja, pulang. Ya, kalau sudah nggak dapat Arafah, selesai sudah, berarti nggak dapat haji. Ini adalah puncak haji. Aktivitas jamaah haji berdiam, berdoa, berzikir, dan sholat jamaah takdim, duhur, asar, serta jamaah takhir, maghrib dan isya. Ini salah satu aktivitasnya. Tapi intinya adalah berzikir, berdoa, banyak bersujud, banyak sholat, banyak istighfar, baca Sayyidul Istighfar, dan memperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdalu ma aqulu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau seperti itulah. Lanjut, sejarah dan makna pertemuan Nabi Adam, pengajaran manasik, pengakuan dosa, miniatur padang mahsyar. Tidak ada yang membedakan ketika di mahsyar, ketika berada di padang Arafah. Tidak ada pembedaan antara orang biasa dengan para pejabat. Tidak ada presiden, tidak ada menteri, tidak ada perdana menteri, tidak ada bupati, gubernur, sama semuanya. Pakainya putih, 2 lembar saja. Kemudian tidak ada istimewa-istimewanya di hadapan Allah kecuali yang paling bertakwa. Enggak ada tuh doanya presiden lebih dikabulkan misalkan daripada doa rakyat biasa. Enggak ada. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan miniatur padang mahsyar. Keistimewaan hari Arafah, hari Allah membanggakan hambanya yang berkumpul di Arafah kepada malaikat. Tadi sudah ada doanya. Mimman yubahi bihimul malaikah. Hari diampuninya dosa dan dibebaskannya manusia dari api neraka.
Ya, dan ini diobral ketika hari Arafah. Lanjut, ini fadhail ammah, ada takfirud dunub, menghapus dosa. Afdhalud doa, sebaik-baik doa yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kasratul itqi minan nar, di hari itu Allah banyak sekali memerdekakan hambanya dari api neraka. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Keluar dari Arafah ternyata belum diampuni dosanya oleh Allah, rugi banget. Jadi manfaatkan ini, maksimalkan betul. Andai pun di tempat-tempat lain kita mungkin agak kurang, tapi pas di wukuf di Arafah maksimalkan, kurangi ngobrol, apalagi ghibah, jangan sampai. Setuju? Setuju nggak? Tah, kurangi. Misalkan di toilet sama suaminya, istrinya, astagfirullahaladzim, wukuf di Arafah. Padahal mah, Bu, ambilkan minum, padahal begitu. Pas cuma ngambil minum, kata suaminya, kata istrinya, astagfirullahaladzim, enggak boleh, lagi wukuf di Arafah. Bukan begitu juga. Ya, intinya adalah harus memperbanyak iktimaluddin. Di sini turun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum. Dengan ayat ini maka sempurnalah agama. Kemudian yaumul bahail al-ilahiyah, tajammu'ul ibadat dan seterusnya. Nah, fadail yaum Arafah lil hajj, ruknul hajj al-azam. Ini rukun haji yang paling utama. Waktu doa al-azim, dan ini adalah waktu doa yang paling mustajab. Kemudian bagi yang tidak haji disunahkan puasa. Karena apa? Karena puasa tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah. Itu bagi yang tidak haji. Bagi yang haji tidak disunnahkan puasa, tapi maksimalkan wukuf. Lanjut. Dah, setelah selesai wukuf di Arafah, dan kita menggabungkan antara siang dan malam, ya, maghrib atau setelah maghrib kita menuju Muzdalifah. Muzdalifah ini singkat-singkat saja, mabit bermalam singgah sejenak. Bagusnya dari mulai pendapat yang paling berat, katanya mu'dhamul lail. Mu'dhamul lail itu harus, kalau misalkan malam itu 12 jam, maka mabit di Muzdalifah itu harus lebih dari 6 jam. Ini pendapat yang paling berat. Yang kedua, di samping itu harus tidur. Terus turun sampai kepada pendapat yang mengatakan bahwa boleh murur. Nah, gitu aja lah. Dan itu yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Nah, gitulah. Baik, gerak di Mina setelah lewat tengah malam, jamaah secara bertahap bergerak menuju Mina untuk melanjutkan puncak haji. Lanjut. Hukum dan keringanan. Nah, ini maksud saya, Pak. Hukum mayoritas ulama menganggapnya sebagai wajib haji, bukan rukun. Menurut madhab Hanafi dan salah satu pendapat madhab Syafi'i bahwa mabit di Muzdalifah hukumnya sunnah. Kalau sunnah berarti andai pun misalkan, Pak, kita nggak mabit di Muzdalifah, itu hajinya tetap sah. Bagaimana dengan damnya? Kalau hukum awalnya adalah sunnah, maka damnya juga sunnah. Kalau kita ngambil pendapatnya madhab Hanafi. Tapi jumhur ulama mengatakan ini adalah wajib, dan kita sudah melaksanakan itu. Artinya murur itu sudah cukup untuk dikatakan mabit di Muzdalifah. Konsekuensi meninggalkan mabit tanpa udzur syar'i mewajibkan bayar dam. Keringanan, nah murur. Jamaah yang lemah, lansia, sakit, disabilitas diizinkan murur. Artinya lewat saja tanpa turun. Dan pasti bisnya juga pelan, Pak. Stret. Nggak bisa ngebut karena emang banyak bisnya gitu. Jadi nggak turun pun sebutnya bisnya itu sudah berjalannya pelan gitu. Ya. Cukup melintasi dari arah Arafah ke Mina tanpa bermalam di Muzdalifah dan tidak dikenakan dam. Setuju? Alhamdulillah. Ini murur. Makna spiritual, kesederhanaan, dekat dengan Allah, persiapan lempar jumroh. Di sini kita ngambil, kalau memang kita turun maka ngambil batu untuk jumroh. Ngambil batunya berapa? Berapa? 49, 70. Yang mengatakan 49 untuk apa saja?
Tanggal 10 berapa ngelemparnya? 7. Tanggal 11 berapa? 21 tambah 9 berapa? Tambah 9 berapa? 7 ya tambah. sorry maaf. 21 tambah 7 28. Segitulah pokoknya. Tanggal 10 ngelempar berapa kali? 7 saja. Hanya akobah saja tanggal 10. Tanggal 11 21. Tanggal 12 tanggal 13 udah pulang ke Mekah kita kan nafar awal. Dengan syarat bahwa asar kita sudah harus keluar. Ya, sebelum maghrib harus sudah keluar dari Mina. Lanjut. Ya Pak ya, jadi ini sekilas-sekilas aja ya. Lanjut Mina. Mina ini tempat kita mabit bermalam tanggal 11, 12, 13. Kalau nafar awal kita hanya tanggal 11 dan 12 saja. Kalau nafar tsani, nah baru sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nih. Makna dan tujuan, simbol kepatuhan pastilah ya. Yang kedua, penguatan spiritual, merenung, perkuat iman, niat menjadi pribadi yang lebih baik. Ujian kesabaran, ya harus sabar. Barangkali kemah kita menuju Jamarot mungkin 5 kilo, berarti pulang pergi 10. Sabar apa sabar? Bapak Ibu ridho apa enggak? Ikhlas apa enggak? Inilah kunci Pak menjadi haji mabrur. Amin ya robbal. Ini gambarnya sekilas tuh kayak begini. Ini juga nih tenda-tendanya. Nah ini ada tulisan Bidayatu Mina. Dari sinilah batas Mina, ke arah sananya adalah Mina. Lanjut pelaksanaan lokasi lembah Mina dekat Jamarat, tempat waktunya malam 11, 12, 13. Aktivitas melaksanakan lempar jumrah, ula, wusta, aqobah. Hukum dan ketentuan, mayoritas ulama mengatakan ini hanya wajib dan seterusnya. Kemudian dua pilihan keluar dari Mina, ada nafar awal dan nafar tsani. Nafar awal berarti kita keluar dari Mina tanggal 12. Tidak boleh sampai maghrib masih di situ. Kalau maghrib masih di situ, maka harus lanjut nafar tsani. Ya, nafar tsani meninggalkan Mina setelah melempar jumrah tanggal 13 Zulhijjah. Saya ada pengalaman tahun 2019 saya haji. Kebetulan kita ngambil nafar awal. Singkat cerita, ada di antara jamaah kita, saya lupa namanya siapa gitu ya. Dia pernah bilang sama istrinya, "Bu, kalau saya sudah pakai kopiah putih, saya siap untuk pulang." Ini 2019 saya jadi petugas haji. "Bu, kalau saya sudah pakai kopiah putih, saya siap pulang." Singkat cerita Pak, kita ngambil nafar awal, jam 10 kita sudah, karena kita pagi ngelempar jumroh tuh tanggal 12 ini, sehingga jam 10-11 kita sudah sampai Mekah. Akhirnya kita istirahat, sholat duhur, istirahat. Jam 3 kita petugas digedor-gedor. Digedor kenapa? Karena bapak tadi, saya lupa namanya bapak siapa gitu. Ternyata ada gangguan kesehatan, sesak nafas. Akhirnya tim dokter datang ke sana. Kemudian ditangani, akhirnya normal kembali. Alhamdulillah jam 3. Tapi jam setengah 5 kita digedor lagi. Gitu. Kumat lagi. Ayo kita loncat datang ke sana. Singkat cerita, yang jam 5 ini tidak bisa tertangani. Akhirnya meninggal dunia. Rupanya makna dari ucapan dia kepada istrinya, "Bu, kalau saya sudah pakai kopiah putih, saya siap pulang." Rupanya adalah isyarat bahwa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin betul husnul khotimah, karena wafatnya baru saja pulang dari Mina. Itu kan dosa sudah berguguran dalam keadaan bersih, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita sekilas. Lanjut. Nah, ini Tan'im. Salah satu di antara tempat Mikot, ya betul. Tan'im atau juga disebut dengan Masjid Aisyah, jaraknya dari kota Makkah sekitar 7 km dari pusat kota. Dinamai demikian karena Sayyidah Aisyah pernah mengambil mikot dari sini atas izin Nabi Muhammad SAW. Ini mikot favorit, apalagi bagi para bapak atau ibu yang pengen umroh berkali-kali.
hanya menyiapkan beberapa real, sok satu kelompok begitu. Ingat kalau ibu-ibu jangan sendirian, bapak-bapak juga kalau bisa berbarengan. Ya, kita nggak suudzon, tetapi untuk lebih aman dan nyaman. Ya, aman dan nyaman. Mikot favoritnya jamaah haji, jamaah umroh dari Tan'im. Kenapa? Karena tempat yang paling dekat, 7 kilo. Kalau yang Ji'rana atau Hudaybiyah itu di atas 20 kilo, jadi jauh. Tapi kalau Tan'im, nah ini dekat. Baik, tempat ini paling sering dipilih jamaah haji untuk umroh, untuk melakukan umroh tambahan sunnah, karena lokasinya paling dekat dengan Mekah dibandingkan mikot lain Ji'rana atau Hudaybiyah. Salah satu kelebihannya mudah dicapai dengan mobil, hanya 15 menit dari hotel di Mekah, membuatnya ideal untuk menjadi mikot ibadah umroh. Ya, itu enak Pak, cuma 15 menit nyampe di situ, sudah pakai ihram dari hotel kita, ngambil mikot dari Tan'im, sholat 2 rakaat niat, kemudian berangkat menuju ke Masjidil Haram. Ji'rana ini mikot yang kedua, jaraknya sekitar 27 km dari kota Mekah, salah satu di antara mikot umroh. Sejarahnya ini kalau saya bacakan nanti panjang lagi. Ya, intinya begitu. Ini adalah Ji'rana, salah satu di antara mikot umroh. Lanjut, fungsinya titik ihram, tempat wajib, fasilitas masjidnya bagus, bersih, dengan toilet memadai, memudahkan jamaah bersiap-siap. Jadi kalau misalkan dari rumahnya pakainya biasa begitu, yang penting bawa kain ihramnya, kemudian sampai di Ji'rana mau mandi dulu dan sebagainya, itu enak Pak. Beda dengan Hudaybiyah, nanti kita akan perlihatkan Hudaybiyah. Lokasi dan suasana terletak sekitar 24 sampai 27 kilo, ramai dikunjungi terutama jelang Ramadan. Meskipun ramai, suasananya tetap tenang dan reflektif untuk beribadah. Enak. Ini gambarnya seperti ini masjidnya. Tuh, masjidnya juga bagus, karpetnya juga bagus. Nah, ini Hudaybiyah. Nah, Hudaybiyah. Jaraknya 22 sampai 29 kilo. Ini juga salah satu di antara tempat yang menjadi mikot umroh. Biasanya jamaah kita kalau sudah sampai di Mekah, kalau enggak mendatangi ketiga tempat itu, mulai Tan'im, Ji'rana, Hudaybiyah, kayaknya enggak afdol. Hayo umroh kali ini dari Tan'im, berangkat. Kemudian 2 hari berikutnya, yuk kita umroh lagi dari mana nih? Ji'rana, ayo berangkat. 2 hari kemudian setelah dari Ji'rana, yuk kita berangkat lagi Hudaybiyah, ayo. Nah itu, jadi biar lebih afdol. Ini keutamaannya memiliki keutamaan tersendiri karena sejarahnya menjadi saksi perjanjian-perjanjian Islam. Ini ada ceritanya dan panjang. Hanya saja dari sisi fasilitas untuk yang Hudaybiyah ini, entah kalau sekarang ya, terakhir 2019 saya setelah itu belum berangkat lagi. 2019 itu fasilitasnya masih sangat sederhana sekali. Ada yang terbaru, Ustaz, tahun berapa? 2024. Masih seperti itu? Masih seperti itu. Jadi kamar mandinya masih sangat sederhana. Beda dengan Ji'rana dan Tan'im. Tapi nilai historisnya sangat luar biasa. Artinya sangat layak bagi bapak ibu. Ayo datang ke sana gitu. Minimal pengen tahu. Kadang-kadang jamaah haji kita kan ngapain ke sana? Penasaran, pengen tahu. Lanjut. Nah, salah satu di antara tempat lain yang layak kita untuk ziarahi ketika berada di Makkah adalah Jannatul Ma'la. Ini belum sampai Madinah, udah waktunya habis ini. Nah, di sini adalah salah satu pekuburan yang sangat tua. Ya. Bahkan sudah ada sebelum Rasulullah dilahirkan. Dan para kakek nenek moyang Rasulullah pun banyak yang dikuburkan di sini. Ada Sayyid Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, itu juga dikuburkan di sini. Nah, di antara ulama besar Indonesia yang dikubur di sini adalah Syekh Nawawi Banten dan Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun. Terletak di sebelah utara Masjidil Haram, dikenal juga sebagai pemakaman Ma'la atau Makbarah Ma'la atau Al-Hajun. Kalau gambarannya agak susah ya. Udahlah, pokoknya nanti tanya aja mana ke arah Ma'la gitu. Lanjut. Tokoh terkenal yang dikuburkan di sini diantaranya Sayyidah Khadijah. Pak, sebelum tahun 1925 seperti ini suasana kuburan Ma'la. Bahkan di kuburannya Sayyidah Khadijah itu ada kubahnya.
Tapi setelah tahun 1925 dihancurkan semuanya. Sampai akhirnya kayak begini nih. Tuh, nggak ada apa-apanya, tinggal batu-batu aja. Ini kuburan Sayyidah Khadijah pun ini dihancurin. Karena itu kembali kepada keyakinannya ulama yang ada di Saudi. Itu ya. Di sini juga ada sahabat Abdullah bin Umar, Asma binti Abu Bakar dan seterusnya. Termasuk nih kakek Nabi Abdul Muttalib juga dikuburkan di situ. Layak Pak untuk diziarahi, minimal mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Gitu. Ya, layak. Kemudian sampaikan, mohon berikan kami syafaat. Karena di situ banyak, ada Sayyidah Khadijah, ada para sahabat, ada para ulama besar. Ya. Dengan kita menyambungkan diri kita dengan para ulama tersebut, insya Allah di akhirat nanti kita akan masuk ke dalam rombongannya, gerbongnya. Kemudian Taif. Taif ini jaraknya sekitar 67 sampai 100 km dan ini tempatnya dingin karena berada di ketinggian 1700 meter. Kalau musim dingin menjadi ibu kota musim panas. Kalau musim panas karena tempatnya dingin maka menjadi ibu kota musim panas. Banyak termasuk keluarga raja pada ke Taif, kemudian para pejabat pada ke Taif kalau musim panas karena tempatnya yang adem, Pak. Nanti Bapak tinggal kumpulkan uang berapa rel ke Taif, Ustaz? 150. Kumpul 150 biar ke sana. Pertanyaannya, di Taif ada apa? Nah, salah satunya Masjid Adas. Masjid Adas ini jaraknya sekitar 90 km dari Masjidil Haram di kota Mekah. Berdasarkan penuturan masyarakat setempat, Masjid Adas ini memiliki keterkaitan dengan seorang pemuda bernama Adas. Siapakah Adas? Dia adalah seorang budak beragama Nasrani yang masuk Islam setelah menolong Nabi saat mengunjungi ke kebun anggur. Tahun ke-12 Hijriah, ya, atau pokoknya sebelum hijrahnya Rasulullah, atau tahun ke-11, ada yang disebut dengan Amul Huzn, hari berkabung, hari berduka cita, hari sedih. Kenapa? Karena Rasulullah ditinggal oleh dua orang yang sangat mencintai beliau. Siapa? Satu Sayyidah Khadijah, yang kedua pamannya Abu Thalib. Kemudian setelah tinggal, beliau berinisiatif ke Taif. Tujuannya adalah apa? Karena di Taif banyak keluarganya, Pak. Tapi ternyata setelah sampai di Taif, bukannya diterima, bukannya disambut dengan meriah, dengan kata-kata indah, senyum mesra dan sebagainya. Justru sebaliknya malah dilempari, diludahi dan seterusnya. Dulu ini, Pak, Masjid Adas dan Masjid Kuk ini masyarakat Taif nggak mau buka. Kenapa? Karena di dua tempat inilah di mana Rasulullah dikebukin. Makanya mereka nggak mau buka karena mengingatkan tentang sejarah itu. Tapi sekarang akhirnya dibuka. Ini Adas, gitu ya, Pak. Ini Masjid Kuk. Ini fotonya, di dalamnya seperti ini. Ini kalau di Indonesia sudah dibangun bagus, Pak. Kenapa? Karena Masjid Kuk, nanti bisa Bapak baca di sini. Ini adalah dimakan Masjid Kuk karena diyakini Nabi bersandar pada batu dengan sikunya hingga batunya itu ambles. Masjid Kuk namanya. Nanti Bapak bisa datang ke sini lah. Terletak di kaki bukit dekat Masjid Adas di Taif, tidak jauh dari pusat kota. Bangunannya sangat sederhana, menyerupai mushola kecil dari batu bata, cukup untuk beberapa orang sholat. Namanya berasal dari kata kuk atau ku yang berarti siku, merujuk pada mukjizat batu yang amblas saat Nabi bersandar. Ku itu, kalau yang saya tahu mah, ku itu ini, ku itu, ya, jadi pergelangan itu. Lanjut, sejarah dan keistimewaan ini, pengalaman ziarahnya ini tidak usah saya baca. Yang selanjutnya, Maulidin Nabi. Di sini ada bangunan-bangunan yang di sini tertulis Maktabah Makkah Al-Mukarramah, yang diyakini bahwa bangunan ini sekarang menjadi perpustakaan. Diyakini bahwa di sini tempat Rasulullah dilahirkan, yang kemudian sekarang menjadi perpustakaan, tapi jarang dibuka, apalagi di hari-hari haji. Ya, alasannya di sini. Nah, gitu aja lah.
Lanjut, nah kita pindah ke Madinah. Ustaz, gimana ini? Baru saya Madinah itu juga masih belum selesai nih. Lanjut, Masjid Madinah. Inilah baca yang panjangnya mah. Intinya di Masjid Madinah, di gambarnya di sini ada foto namanya Raudhah, ini mihrab, ini mimbar. Antara mimbar sampai ke makam Rasulullah disebut dengan Raudhah. Dan Rasulullah bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari 'alal haud." Antara ini sampai geser ke sini sampai ke Al-Hujrah Asy-Syarifah itu adalah raudhah, dan raudhah ini bagian daripada taman surga. Baik, nanti yang lainnya bisa dibaca. Keistimewaannya, satu, pahala salat di sini dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Satu rakaat di Masjid Nabawi sama dengan salat 1000 rakaat di Pusdai. Kemudian Raudhah, taman surga, area di antara rumah Nabi dan mimbarnya yang dipercaya sebagai bagian dari taman surga, tempat mustajab untuk berdoa. Kalau dulu sebelum ada aplikasi nusuk, kita tinggal datang ke situ kemudian ngantri. Tapi sekarang harus memakai aplikasi nusuk. Maka tolong nanti diajarkan juga bagaimana bisa masuk aplikasi nusuk, download dulu, kemudian bagaimana cara daftarnya sehingga kita bisa ngantri. Kapan waktu kita harus datang ngantri bisa masuk ke Raudhah. Itu melalui aplikasi nusuk. Di sini juga ada makam Nabi, ada makam sahabat Abu Bakar, ada makam sahabat Umar bin Khattab yang berada di sekitaran Masjid Nabawi. Dibangun di atas dasar takwa, pusat peradaban Islam. Ini hadisnya, salatun fi masjidi hadza. Kata Rasulullah, salat di masjidku. Ingat Pak, di situ memakai kata masjidku, artinya Masjid Nabawi atau masjid yang disandarkan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa mulianya masjid karena disandarkan kepada Rasulullah. Gitu ya. Afdhalu min alfi salatin, lebih utama daripada 1000 salat fi masiwa illal masjidal haram. Ini keutamaan salat di Masjid Nabawi secara umum. Tapi di sana ada hadis yang kemudian ini sebagai dasar kita melaksanakan ibadah arba'in. Hadisnya apa? Man shalla fi masjidi arba'ina salatan. Man barang siapa salat fi masjidi, di masjidku arba'ina salatan, 40 salat, la yafutuhu salatun, tidak ketinggalan satu salat pun. 40 kali salat di Masjid Nabawi tidak terputus. Kutibat lahu bara'atum minan nar, tercatat oleh Allah terbebas dari api neraka. Wa najatun minal adab, dan selamat dari adab. Wa bari aminan nifaq, atau wa bara'atun minan nifaq, dan terbebas dari sifat munafik. Inilah hadis yang menjadi dasar kita melaksanakan ibadah arba'in. Mangga Pak Bu, termasuk ketika kita city tour berangkat pagi, sebelum duhur harus sudah sampai di Masjidil Nabawi, ya, agar jangan sampai terputus arba'in. Lanjut, ini Raudhah, ini tadi gambarnya. Di sini ada tulisan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari al-haud. Ini foto dari sebelah kanan, yang ini foto dari sebelah kiri. Ukurannya 22 kali 15 meter atau 330 meter saja. Penandanya ada karpet yang berbeda. Walaupun sama-sama hijau, tapi hijaunya berbeda. Ya, kalau dulu sekelilingnya karpet merah, hanya Raudhah saja yang hijau. Tapi beberapa waktu yang lalu hijau, tapi hijaunya berbeda di Masjid Raudhah, di Raudhah itu. Ya, Pak, kalau bisa sempatkan sholatnya di depan sini Pak. Satu di depan sini, di depan mihrab, satu lagi di depan ini di depan mimbar, satu lagi di depan mihrab. Kalau bisa, ya, kemudian bermunajat, berdoa kepada Allah, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lanjut Raudhah Al-Hujrah Syarifah. Ini adalah makam Nabi. Kita mengucapkan salam. Salam kita sambil berjalan. Kalau Bapak pengen agak lama, jangan di dekat sini tapi agak mundur sedikit biar tidak kena tegur petugas. Karena kalau lama-lama di depan sini ada petugasnya di sini, Pak. Nanti disuruh haji. Jalan-jalan gitu. Maka agar bisa lama, agak mundur sedikit ke sini, nempel ke tembok, kemudian sembunyi di belakang tiang, kemudian sok atau ucapkan salam sepuas-puasnya kepada Rasulullah. Ini saya tuliskan salamnya ini. Ini sigoh salam yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya khiratallah min khalqi, assalamualaikum ya habiballah, assalamualaikum ya sayyidul mursalin. Ini adalah sigoh salam yang dituliskan Imam Nawawi dalam Al-Adhkar. Jangan lupa setelah salam, kalau ini misalkan kuburan Nabi, setelah salam di sini, yaitu salam yang pertama, kata Imam Nawawi geser seukuran satu siku, geser sedikit, kemudian salam yang kedua, assalamualaikum ya Abu Bakar. Selesai dari sini geser setengah satu siku, baru salam yang ketiga. Itu ya. Ini Pak ilustrasi kondisi yang ada dalam ruangan itu. Jadi ini pintu depan, maksudnya ini ya, ini nih. Ini pintu depan. Maka disinilah kuburnya Nabi. Kemudian kemudian ke belakang dan seiring dengan mangkib itu bahunya Nabi. Disinilah kuburan sahabat Abu Bakar. Kemudian di belakangnya lagi sama posisinya, di mangkibnya sahabat Abu Bakar itu kubur sahabat Umar. Dan ini adalah ruangannya Sayyidah Aisyah. Ini ilustrasi Pak, bukan aslinya, hanya ilustrasi saja. Hujrah Syarifah Jannatul Baqi, di sini adalah makam Baqi. Ini banyak sahabat di sini dikuburkan ya. Ada sahabat Utsman dan seterusnya. Kemudian Thaqifah Bani Sa'idah, ini adalah taman. Sekarang sudah perluasan di sini, tetapi taman ini tetap dipertahankan. Thaqifah itu balai. Ya, balai tempat kumpul, musyawarah, mungkin juga nongkrong, ngopi lah mungkin ya. Nih, Thaqifah Bani Sa'idah nanti bisa dibaca. Lokasinya terletak di sisi barat Masjid Nabawi, ya, di wilayah Bani Sa'idah dari suku Khazraj. Fungsi awal dulunya adalah balai pertemuan atau tempat musyawarah klan Bani Sa'idah untuk masalah umum. Dan ini memiliki satu peran yang sangat luar biasa besar sekali. Setelah wafatnya Rasulullah, disinilah kemudian para sahabat bersepakat untuk membaiat sahabat Abu Bakar menjadi khalifahnya Rasulullah. Ini Thaqifah Bani Sa'idah. Oke, lanjut. Masjid Ghamamah ini juga masih berada di sekitaran Masjid Nabawi. Jaraknya cuma 300 meter saja. Kenapa disebut dengan Masjid Ghamamah? Ghamam itu artinya adalah awan, Pak. Jadi ceritanya waktu itu pacaklik, lama tidak hujan, maka kemudian Rasulullah melaksanakan sholat istisqa di tempat ini. Kemudian beliau angkat tangan, tidaklah beliau turunkan tangannya kecuali sudah bergulung-gulung awan. Akhirnya kemudian turun hujan, maka disebut dengan Masjid Ghamam, Masjid Awan. Ya, ini sudah dibangun di Pugar dengan sangat indah. Masjid Quba ini juga penting. Nah, saya langsung aja bahwa Masjid Quba itu punya keistimewaan, Pak. Apa? Di sini disebutkan dari Sahal bin Hunayf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Ini Pak, tolong perhatikan nanti. Ketika Bapak Ibu Siti Tur, tolong ketika berangkat dari hotelnya masing-masing dalam keadaan berwudu. Karena di sini disebutkan, barang siapa yang bersuci, maksudnya berwudu, min baitihi, dari rumahnya, kan nggak mungkin rumah Bapak kan, hotel lah ya, dari hotelnya, summa ata Masjid Quba, kemudian mendatangi Masjid Quba, fasalla fihi, kemudian dia salat di sana, salatan, maksudnya salat sunnah 2 rakaat, pahalanya apa? Kana lahu ka ajri umrah,
pahalanya seperti pahala umroh. Makanya ketika Siti Tur ikhtiar dulu, ketika keluar dari kamar dalam keadaan berwudu, bapaknya, ibunya berwudu, ya, pegangannya pakai alat sarung tangan dulu. Tapi bahwa kemudian ketika di perjalanan kok tiba-tiba ngentut, ya kan sudah ikhtiar dari sananya, dari rumahnya kan sudah ikhtiar apa ya. Ya nggak apa-apa, tinggal mengulangi wudu aja gitu. Insya Allah tidak mengurangi pahalanya. Itu ya Pak. Jadi keutamaan Masjid Quba ini Pak, barang siapa yang wudu dari hotelnya kemudian datang ke Masjid Quba, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahala 2 rakaat itu sama dengan pahala. Setuju Pak? Nanti kalau pas Siti Tur, niatkan dulu, niat. Pokoknya niat dulu, wudu dulu, jaga wudunya. Bahwa kemudian karena refleks kalau ketemu istri mesti pegang tangan begitu, ya. Istrinya harus, haid Pak, jangan pegang dulu Pak. Akhirnya berkelit. Gitu ya Pak. Jadi ini keutamaan Masjid Quba. Ini kemudian Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Qiblatain itu artinya 2 kiblat. Ini masjid di mana di situ Rasulullah SAW salat duhur. Kemudian ketika beliau sedang salat duhur, tiba-tiba turun firman Allah ayat yang ke-144 dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini lagi ada yang mengatakan lagi ruku, kemudian turun firman Allah itu, maka langsung berputar Pak. Makanya di sini kiblatnya ada 2. Ini kiblat, ini juga ini kiblat satu arah lah. Pokoknya ada kiblat yang ke arah Masjid Baitul Maqdis dan kiblat yang ke arah ke Masjidil Haram. Ini jaraknya cuma 7 km saja. Jabal Uhud, ini Jabal Uhud, jaraknya sekitar 6 km saja, tingginya 100.050 meter, panjangnya 7 km, beratnya ditaksir sekitar 45 miliar ton. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, karena kondisi fisiknya agak berbeda dengan sahabat yang lainnya Pak, kadang-kadang suka dibully. Akhirnya kedengaran Rasulullah mengatakan, hei, jangan begitu. Karena sesungguhnya sahabat Abdullah bin Mas'ud di hadapan Allah, jika ditimbang antara beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan gunung Uhud 2 kali, artinya 45 miliar ton kali 2, berarti berapa? 90 miliar ton emas. Maka niscaya sahabat Abdullah bin Mas'ud lebih berat. Dan dalam hadis disebutkan Rasulullah mengajarkan kepada kita satu doa. Mana doa tersebut diajarkan oleh Rasulullah? Di situ disebutkan, barang siapa yang punya hutang, bahkan jika hutangnya seberat gunung Uhud berupa emas, kalau mengamalkan doa ini maka niscaya akan dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa dibayangin 45 miliar ton emas Pak. Ada nggak di antara kita yang hutangnya sampai segitu? Kata Rasulullah, andai pun dia hutangnya sebanyak itu, mengamalkan doa ini, niscaya Allah akan lunasi hutangnya. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'uhuma man tasha farhamna rahmatan tughnina biha an rahmati man siwa. Kata Rasulullah, jika seorang punya hutang, bahkan jika hutangnya seberat gunung Uhud berupa emas, kemudian mengamalkan doa ini ikhlas, yakin, maka pasti akan dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 45 miliar ton emas, please deh. Please deh.
terdiri dari batuan seperti granit dan marmer merah. Ini indah ini. Ya. Lanjut ya. Nanti baca-baca yang lainnya. Khandaq. Nah, ini ceritanya Khandaq. Tapi untuk yang Khandaq ini sudah sudah tidak banyak terlihat lagi situsnya. Ya. Hanya di situ dibangunkan ada satu masjid besar namanya Masjid Khandaq di wilayah sinilah, sekitar sini. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai. Wow. Pokoknya ngebut lah pokoknya. Orang mau baca sendiri aja yang panjang. Saya kira itu ya Bu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiat, dan kita terus berdoa agar perjalanan haji Bapak dan Ibu semuanya, perjalanan haji dan umrohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat sehat, pulang sehat. Berangkat dengan niatan haji, pulang diampuni dosanya dengan membawa label haji mabrur alladzi laisa lahu jazaa'un illal jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.